Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul secara online pada pagi hari ini untuk bersama-sama nanti sampai sekitar 12.30 lah. Qabla duhur insya Allah sudah selesai melaksanakan training of trainer pemuda internet sehat dan anti ekstremisme. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang belum reda, bahkan beberapa minggu ini kelihatannya ada peningkatan kasus di beberapa tempat. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa terhindar dari COVID, dan semoga COVID ini lekas reda. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari Lead Institute Universitas Paramadina mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas atensinya dan berkenan untuk mengikuti training of trainer pada pagi hari ini. Sebelum TOT kita mulai, saya ingin sedikit memberi penjelasan tentang acara kita pada hari ini yang sebenarnya merupakan rangkaian dari acara lain yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, The Lead Institute ini berdiri tahun 2007. Dulu didirikan oleh Kang Bima Arya Sugiarto, sekarang menjadi Wali Kota Bogor. Kebetulan beliau dulu itu dosen hubungan internasional di Universitas Paramadina. Jadi beliau mendirikan The Lead Institute tahun 2007. Secara umum, visi misi The Lead Institute kita concern ke masalah kepemudaan. Jadi program-program kita pada umumnya menyasar baik langsung maupun tidak langsung pada isu-isu yang menyangkut kepemudaan. Program pemuda internet sehat dan anti ekstremisme ini perlu Bapak Ibu ketahui sudah berlangsung selama ini sebenarnya tahun ketiga. Tahun ketiga. Walaupun kalau dihitung jadi mungkin tahun keempat atau tahun kelima karena tahun kemarin sempat break ya COVID ya. Perlu kami jelaskan bahwa tahun pertama The Lead Institute mengadakan workshop istilahnya ke SMA waktu itu di Jabodetabek. Jadi tahun pertama kita mengadakan workshop, kita datang ke SMA di Jabodetabek. Itu. Kemudian tahun kedua kita mencoba untuk memperluas jangkauan. Kita mengadakan workshop kembali, terutama tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di Pulau Jawa. Jadi waktu itu kita ke Banten, kita ke Jawa Barat. Jadi kita tahun 2018 atau 2019 itu sudah mengadakan workshop di Garut, Bapak Ibu. Waktu itu kita datang ke SMA Negeri 1 Garut dengan Ibu Neneng dan di SMA Al-Musadabiyah. Jawa Barat di tempat lain kita juga datang ke Bandung. Kita ke SMA Negeri 3 ya. SMA Negeri 3 Bandung sama SMA 9 atau saya lupa lah. Pokoknya begitu. Jadi di Bandung, Solo juga kita gitu kan. Di Jawa. Intinya seperti itu. Nah, kemudian tahun ketiga setelah dievaluasi 2 tahun program sebelumnya yaitu workshop SMA di Jabodetabek dan di Pulau Jawa,
kita memutuskan untuk sedikit merubah strategi. Kalau workshop kita tujukan untuk anak-anak selama dari jam 8 sampai jam setengah 1. Tujuan utamanya itu pada transfer of knowledge and raising and awareness gitu. Jadi waktu itu ya transfer pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran terkait topik pemuda internet sehat dan anti ekstremisme. Nah, tahun ketiga kita ingin punya jangkauan lebih dari itu. Jadi tidak sekedar knowledge and awareness, tapi kita ingin bahasa apa ya, mungkin agak lebay ya, menciptakan duta-duta damai, peace ambassador di kalangan anak-anak SMA. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap juga tidak hanya The Lead Institute yang menginisiasi program seperti ini, tetapi juga bisa diduplikasi di tempat lain. Oleh karena itu, tahun ketiga kita rubah strategi menjadi kegiatannya. Yang satu itu training of trainer, dan yang kedua itu pesantren camp. Pesantren camp. Targetnya kita itu di luar Jawa. Ya, Jawa dan di luar Jawa. Kebetulan sebelum COVID, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan training of trainer dulu di Medan, bekerja sama dengan UIN Sumatera Utara, kemudian di Madura, bekerja sama dengan Institut Sains dan Teknologi Anukoya. Kemudian kita juga melaksanakan pesantren camp, karena waktu itu belum COVID, Bu. Pesantren. Jadi kalau TOT ya biar ada ya bisa menduplikasi di tempat lain, karena kita munculkan trainer baru di bidang ini atau di topik ini. Kemudian yang untuk pesantren camp, tujuannya tadi tidak hanya sekedar knowledge and awareness, tapi juga peace ambassador. Waktu itu kegiatannya anak-anak kita, para murid SMA itu nginep di pesantren, Bu. Jadi selama 2 hari. Jadi selama 2 hari mereka nginep di pesantren. Jadi tidak semuanya pernah punya pengalaman santri. Jadi pengalaman itu berharga. Dan selama di pesantren mereka juga kita gembleng dengan topik pemuda internet sehat dan anti ekstremisme. Waktu itu di pesantren Mawaridus Salam dari Serdang, sekitar 1 jam dari Medan. Kemudian di Madura di pesantren Anukoya. Nah, ternyata kan setelah itu COVID muncul. Karena COVID muncul, nggak mungkinlah kita melanjutkan program offline. Oleh karena itu, kita rubah formatnya menjadi online. Training of trainernya yang sebelumnya offline menjadi online. Pesantren camp yang tadinya peserta itu nginap di pesantren, kita rubah menjadi digital camp. Tetap 2 hari, tapi ya memang ada keterbatasan karena nggak nginep, nggak intens gitu lah. Nggak apa-apa lah ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu, besok hari Selasa dan Rabu kita akan melanjutkan digital camp untuk anak-anak kita, para siswa SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Ya 100 lebih ya, 110 sampai 120. Dan dari 10 sekolah, karena di sini sudah ada Bapak Ibu guru pendamping, besok juga akan ikut sampai dengan hari Rabu untuk mendampingi anak-anak kita bersama-sama yang memunculkan duta-duta damai itu kan, peace ambassador.
Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu sekalian. Kita berharap semoga acara ini manfaat dan berkah. Acaranya lancar insya Allah sampai dengan hari Rabu. Karena yang di sini Bapak Ibu guru nanti tetap mendampingi siswa-siswanya. Bahkan nanti Bapak Ibu kalau boleh menambahkan sedikit, setelah hari Rabu nanti akan ada buat anak-anak kita lomba video pendek dan poster. Jadi output ya Duta Damai itu kan salah satunya kampanye. Ya, nah kampanye nanti melalui video pendek dan poster yang dibikin anak-anak. Nanti video pendek diposting di YouTube, tinggal kirim link ke panitia, poster dikirim ke Instagram. Itu waktunya seminggu. Jadi setelah hari Rabu kita masih punya kegiatan seminggu. Ya nanti insya Allah ada pemenang lah dan ada hadiah sekedar menstimulus anak-anak biar lebih semangat. Jadi saya kira begitu. Terima kasih. Ini untuk sambutannya aja gitu kan. Sekaligus mari kita buka acara Training of Trainer Pemuda Internet Sehat dan Anti Ekstremisme pada hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya tambah juga lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, jadi kita lanjutkan. Kita akan masuk ke sesi pertama sesuai rundown yang sudah kami kirim. Sesi pertama ini kita akan membahas Islam, jihad dan kekerasan. Nanti akan disampaikan Ustadz Zainul Ma'arif. Beliau sudah hadir bersama kita. Yang pakai kopiah, ganteng. Beliau juga memang terlibat dalam program ini dari awal sampai sekarang. Ustadz Zainul Ma'arif ini beliau alumni S1 Universitas Al-Azhar di Kairo, S2 di UI, dan sekarang sedang menempuh S3 atau double ya di Brunei dan di Indonesia. Kita doakan semoga kelar. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, kemarin kami dapat info Ustadz Zainul Ma'arif ini kebetulan sedang positif COVID. Jadi mohon doanya dan Al-Fatihah dari teman-teman semua. Semoga Ustadz Zainul Ma'arif lekas negatif dari COVID-nya. Kita doa dulu lah sebentar ya Bu. Lahul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas siaga Fatihahnya. Semoga Ustadz Zainul Ma'arif segera negatif. Ya untung tidak menular lewat online Bu, nggak usah khawatir ya. Jadi itu sesi pertama. Nanti setelah Ustadz Zainul Ma'arif giliran saya Bu, saya nanti akan ya kita diskusi bersama tentang pemuda dan kerentanan ekstremisme. Jadi kalau Ustadz Zain melihat dari aspek ya let's say teologis lah, Islam, dalil-dalilnya gitu, dalil nakli dan akli. Nanti sesi saya membahas tentang realitas empiris di lapangan yang menyangkut bagaimana pemuda-pemuda kita terkait internet terutama ekstremisme. Ya, saya kira begitu. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan kepada Ustadz Zainul Ma'arif untuk mempresentasikan topiknya. Nanti selanjutnya dilanjut. Langsung saya presentasi ya Ustadz Zain ya? Ya. Langsung saya presentasi, setelah itu baru kita tanya jawab. Waktu untuk sesi pertama ini kita punya waktu sampai 9.30 ya, sesuai rundown. Jadi saya kira begitu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Zain. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Mas Suratno yang saya hargai, dan kawan-kawan semua, para trainer, juga trainer of trainer di acara The Lead Institute ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, Mas Suratno, masih melibatkan saya dalam program ini, meskipun saat ini saya sedang, sebenarnya sih nggak sakit amat ini, saya OTG istilahnya ya, apa sih O-nya saya nggak tahu, orang tanpa gejala gitu. Yang kena positif COVID itu istri saya hilang daya penciumannya, sudah 3 hari, kemudian di PCR ternyata positif, akhirnya saya juga dites, ternyata saya positif juga, tapi alhamdulillah saya masih bisa nyium baunya Mas Suratno dari sini saya, Mas. Ya. Ya betul tadi yang diungkapkan oleh Mas Suratno, saya mengikuti program ini dari awal, dari mulai tadinya langsung kami berinteraksi langsung dengan para siswa, Bapak Ibu, seperti yang sekarang disebutnya dengan on cam itu ya, cam online. Selanjutnya ini program mulai tahun lalu ya Mas Suratno ya, itu kami merasakan bahwa kalau kami turun sendirian punya keterbatasan, sementara ada banyak SDM di seluruh Indonesia yang bisa menyebarkan apa yang kami upayakan, yaitu menangkal ekstremisme di kalangan pemuda. Maka kemudian kami melakukan trainer of trainer, dan saya menulis juga di buku pertama maupun buku kedua ini, yang ini khusus untuk trainer seperti Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini Bapak Ibu sudah terima buku ini atau belum itu Pak? Belum, Suratno? nanti. Sudah? Belum. Nah, suaranya nak di Kiki, suaranya Kiki. Ya. Belum. Oke. Nanti. Di sini saya menulis tentang Islam dan ekstremisme. Saya akan share screen share di sini ya. Apa yang saya tulis di sini, dan ini nanti bisa Bapak Ibu jadikan sebagai bekal dalam memberikan training kepada para siswa Bapak Ibu di tempat. Pertama-tama saya dalam hal ini mengidentifikasi apa itu Muslim ekstremis. Minimal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat Muslim ekstremis yang bisa kita lihat ya. Ketika ini ada pada dia atau mereka, maka ini yang kita bisa sebut sebagai Muslim ekstremis. Minimal ini Muslim ekstremis yang kami identifikasi di dalam penelitian dan pelatihan ini. Pertama adalah orang yang formalistik, tekstualistik ya. Menjalani Islam hanya secara formal saja. Seolah-olah kalau sudah rajin sholat, berangkat haji, zakat, kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian yang kata mereka Islami tapi sebenarnya Arab, semacam itu seolah-olah sudah Islam. Ya, formal-formal saja. Tidak penting bagi mereka apakah setelah sholat itu mereka sungguh-sungguh menjalankan prinsip dasar dari atau pesan utama dari sholat, ya kan? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu intinya adalah mencegah kita melakukan hal-hal yang buruk semacam itu. Itu tidak penting bagi mereka. Bunuh dan seterusnya bagi mereka nggak masalah semacam itu. Dan tekstualistik, ya. Pendekatan orang-orang Muslim ekstremis yang kedua adalah kecenderungannya tekstual. Artinya apa yang tertera di Al-Quran, di As-Sunnah, itu dijalani. Seolah-olah apa yang dipakai oleh para sahabat itu dipakai, semacam itu ya. Itu kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya kalau tidak formalistik, ya tekstualistik ya. Kemudian saya
Sebentar ya, ini anak saya di samping nonton TV, jadi saya agak berisik. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Apa namanya? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mereka kecenderungannya adalah membenci yang lain. Ya, ini mungkin Bapak Ibu juga bisa identifikasi kanan kiri atau di Indonesia di membenci yang lain. Di payunnya ini. Non Muslim terutama itu ya, benci sama Kristen, sama Yahudi dan seterusnya. Jangankan non Muslim, sesama Muslim aja mereka nggak suka. Ya, yang beda dengan mereka, ibadahnya beda, dianggapnya bid'ah dan seterusnya. Yang itu. Jadi tidak melihat keragaman di dalam Islam dan tidak melihat keragaman di masyarakat semacam itu. Kecenderungannya benci. Ya, mungkin di dalam interaksi sehari-hari, misalnya jual beli atau apa, mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika mereka berkumpul dengan kelompoknya dan kemudian berinteraksi dengan yang lain tadi, mereka bisa melakukan caci maki dan seterusnya. Mungkin dalam hal ini karena sekarang dunianya sudah dunia internet ya, ini pembencian kepada lian tidak hanya di ranah yang nyata, tapi juga di ranah maya, dan itu jauh lebih parah. Kalau saya perhatikan ini, Bapak Ibu bisa lihat kebencian kepada lian itu jauh lebih kelihatan ya, karena di dunia maya semacam itu orang misalnya hanya nge-tweet atau IG atau apa, utamanya tweet dan Facebook kayak gitu kan, dia tidak melihat orang, sehingga jauh lebih masif untuk nge-blame yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak cinta tanah air ya, menganggap bahwa hubul maton, nggak ada itu istilahnya hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman, itu tidak masuk. Orientasi mereka ke masa lalu, ke Arab, semacam itu ya, ke khilafah, semacam itu. Bahkan nanti Mas Suratno juga bisa mengungkapkan hormat ke bendera merah putih saja mereka menganggap itu sebagai suatu kemusyrikan mungkin ya. Ada Mas Bin di sini ada, nanti besok kemungkinan kita akan ketemu dengan mantan ekstremis, itu mereka diajarkan tentang itu, tidak cinta dengan Indonesia ini, tidak suka ya. Kemudian berorientasi ke masa lalu tadi ya, seperti khilafah tadi bagian dari itu, berorientasi ke masa lalu. Ini nanti dalilnya utamanya adalah ya khairu quruni qarni wa ba'dahu wa ba'dah, ya kan. Yang terbaik itu masaku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya, baru setelahnya. Jadi semakin menjauh dari era Rasulullah dianggap sebagai era yang dekaden semacam itu. Jadi mereka berorientasi ke masa lalu, ya. Kemudian berhijrah. Nanti saya akan bahas tentang dalil untuk mengcounternya ya. Kemudian juga untuk mengcounter dan juga dalil-dalil mereka bagaimana untuk melawan mereka juga ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wacana mereka adalah hijrah, biasanya gitu ya, hijrah. Tapi hijrahnya itu kecenderungannya adalah ke homogenitas intoleran. Homogen itu maksudnya sama aja. Orang-orang yang sesatu seragam, satu model berpikir, dan kemudian intoleran terkait dengan yang awal tadi, benci kepada yang lain. Hijrahnya itu kemudian merasa paling suci. Bahkan sempat ada beberapa kelompok yang pindah tempat dan mereka membuat komunitas baru yang lagi-lagi tadi homogen ya, dan intoleran. Jadi kita akan mengcounter inti semua. Kemudian yang keenam, jihad. Ya. Dan mereka memaknai jihad, perang. Ya. Bahkan yang dilakukan oleh para teroris itu ya, mengebom bunuh diri, mereka menganggapnya jihad. Ya.
Padahal ini nggak perang. Mereka menganggapnya, nanti Mas Suratno akan menjelaskan itu ya, tentang apa perang di kondisi bukan tadi. Jadi konsepsi perangnya itu sudah tidak lagi antara musuhnya mana, itu sporadis betul ya. Mereka menganggap aduun bait, aduun korib semacam itu ya. Aduun korib itu musuh terdekat itu pemerintah misalnya gitu. Polisi dianggapnya sebagai musuh oleh mereka. Nah itu, dan kemudian itu dalilnya mereka dengan mengatakan itu semua jihad, dan jihad perangnya tapi kacau ya. Tapi minimal tadi mereka maknai jihad sebagai perang. Nah 1, 2 sampai 6 ini semua itu nanti perlu kita counter. Kenapa? Karena ini semua nanti bermasalah bagi Islam secara umum dan bermasalah bagi kita semua. Dan ini kalau sudah masuk ke anak didik kita, Bapak Ibu, ya dosen maupun guru, ini masalah juga. Ya, kita tidak bisa hidup bersama. Dan kalau kemudian nanti para pemuda sekarang yang masih SMA, yang menjadi murid-murid Bapak Ibu itu kemudian menjadi bagian dari Muslim ekstremis ini, ya dia masa depannya tidak jelas dan dia akan menjadi masalah bagi kita semua. Oleh karena itu, program ini diselenggarakan oleh kita semua ya, untuk mengantisipasi jangan sampai ada Muslim ekstremis ini, baik dari kalangan pemuda apalagi yang sudah dewasa semacam itu, utamanya dari para pemuda. Karena biasanya para pemuda, nanti Mas Suratno juga akan mengungkapkan, itu mereka jauh lebih herois, lebih ngawur semacam itu. Kalau Muslim ekstremis ini kemudian menjadi ideologi, cara berpikir, cara hidup para pemuda kita, nauzubillah itu ya. Pemahaman tentang agamanya kacau, kemudian seolah-olah memang mereka sepertinya soleh ya. Tapi soleh secara transendental, kalau tidak diiringi dengan kesolehan secara sosial, itu juga meaningless ya, tidak ada maknanya. Karena ya sebenarnya semua nih, kalau saya biasanya di kampus juga mengajarkan, aturan agama ini sebenarnya hanya sarana saja agar kita bersosial secara baik semacam itu. Tujuan utamanya bukan sholat, tapi sholat itu sebenarnya sarana agar kita menjadi baik semacam itu. Tuhan tidak membutuhkan sholat kita semacam itu. Zakat, haji, semua itu sebenarnya agar kita menjadi orang yang baik, akhlaknya yang mulia semacam. Nah, hal-hal yang semacam itu yang tidak diajarkan oleh orang-orang yang tidak diterima oleh orang-orang Muslim ekstremis itu, dan kita melihat mereka sebagai orang yang pada titik tertentu korban ya, yang harus kita lihat dengan kasih juga, bahwa ini kasihan. Orang yang menjalani Islam secara formalistik, tekstual, membenci yang lain, tidak mencintai tanah air, hanya berorientasi ke masa lalu, berhijrah tapi menjadi homogen dan intoleran, dan hanya memaknai jihad sebagai perang, itu kasihan. Orang yang kayak gitu tuh kasihan untuk dia sendiri, dan itu berbahaya bagi Islam, bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, nanti kita juga akan melakukan counter wacana Muslim ekstremis. Ya. Pertama, yang kita akan perjuangkan adalah Islam adalah agama yang moderat. Muslim adalah umat moderat semacam itu. Nanti saya akan kasih beberapa dalil-dalilnya ya. Ini nanti setelah ini ya. Intinya untuk melawan yang tadi ya, pertama kita harus meng-highlight 5 minimal. Pertama, kita mengetengahkan bahwa umat Islam adalah umat moderat. Kedua, Islam adalah risalah cinta kasih bagi semesta. Itu untuk melawan kebencian kepada lian, kita mengcounter wacananya dengan Islam adalah risalah kasih bagi semesta. Bukan hanya manusia, tapi juga bukan hanya sesama Muslim, tapi juga dengan semua manusia, bahkan bukan dengan sesama manusia saja, tapi juga dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan lingkungan hidup. Kasih bagi semesta. Nanti saya akan hadirkan dalil-dalilnya.
Kemudian yang ketiga, Islam membenarkan cinta kepada tanah air. Sementara ada kelompok ekstremis itu tidak mencintai Indonesia, tidak mau hormat kepada merah putih, ya, dan satunya tidak mau upacara bendera. Nah, di sini kita akan menghadirkan sunnah Nabi, juga dalil-dalil dari Al-Quran bahwa Islam membenarkan cinta tanah air. Kemudian yang keempat, hijrah adalah transformasi dari kondisi homogen intoleran menuju kondisi heterogen yang toleran. Ya, alih-alih hijrah itu hanya memindahkan fisik bahkan dan juga pikiran mungkin ya ke keseragaman yang tidak menyukai perbedaan, ini kita menunjukkan sejarah Nabi dan juga dalil-dalil dari Islam bahwa hijrah itu berpindah dari kondisi yang homogen menuju heterogen, dari kondisi yang intoleran, sikap yang intoleran menuju sikap yang toleran. Yang kelima terkait dengan jihad, ini kita sederhanakan dan kita masukkan ke intisarinya. Sebenarnya jihad adalah kesungguhan menggapai kebaikan dengan cara baik. Nah, ini nanti justru kita sama-sama mengajari anak-anak kita itu jihad, tapi jihadnya bukan untuk perang. Justru kita menyuruh mereka untuk giat belajar, berkreativitas, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat. Nah, apa dalil masing-masing bahwa Islam itu agama moderat, umat Islam adalah umat moderat? Pertama tentang ini, ya. Ada beberapa dalil, salah satunya Al-Baqarah 143, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Dan demikian kami jadikan kalian sebagai umat wasat, ya. Wasat. Apa itu wasat? Ini dari Abduh, ya. Wasat itu artinya ma baina ifrat wa tafrid. Sesuatu di antara ifrat itu berlebih-lebihan, lebay, ya. Memberat-beratkan itu ifrat, ya. Dikit-dikit haram itu ifrat. Dikit-dikit nggak boleh, gitu kan. Mengucapkan Natal nggak boleh, misalnya gitu kan. Bapak Ibu mungkin pas ini sering kayak gitu. Mengucapkan Natal nggak boleh, apalagi ya. Niup trompet nggak boleh, banyak nggak bolehnya. Itu ifrat, lebih berlebih-lebihan. Atau tafrid. Tafrid itu meringan-ringankan. Semuanya boleh, anything goes. Nah, itu juga nggak sehat. Sebenarnya yang disebut ekstrim itu kayak gitu. Ifrat atau tafrid sama-sama nggak bagus. Ya. Ini ekstrim kanan, atau kalau zaman kemarin-kemarin kita sebutnya ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Walaupun itu identifikasi kayak gitu ya, perlu dispesifikasi termnya ya. Tapi intinya moderat itu tidak ekstrim. Ya, lawan dari moderat adalah ekstrim. Ekstrim itu bisa ekstrim yang orang terlalu keras, segalanya serba haram, ya, nggak boleh. Atau tafrid, segalanya boleh, apa aja boleh. Nah, moderat itu ada tengah-tengah. Orang ini kita perlu mengajarkan ke anak diri juga ke diri kita bahwa menjadi moderat itu justru menjadi cerdas. Kalau sekedar ifrat itu gampang, atau tafrid itu gampang. Segalanya nggak boleh kan ya udah. Segalanya boleh kan udah, ya kan? Tidak harus berpikir soal itu. Tapi orang yang moderat, nah itu justru orang yang pintar, itu justru orang yang moderat. Harus memilah kan? Misalnya beginilah. Kalau kita mendengar ceramah-ceramah seperti di TV dan seterusnya, seringkali orang nanya ini boleh atau tidak boleh, semacam itu. Seringkali kemudian jawabannya nggak boleh, semacam gitu kan. Atau kalau yang cenderung liberal semuanya boleh. Nah, padahal hukum Islam itu kan 5 kan. Pada dasarnya semuanya mubah, semuanya boleh. Hatta dalilun ala hirmani, ya kan? Sampai ada dalil yang melarangnya. Bisa jadi dia kalau lari ke sini misalnya dia menjadi sunnah, dianjurkan. Kalau disuruh melakukan jadi wajib, ya kan? Atau lari ke kiri,
dia minimal makruh, dibenci, ya. Maksimalnya dia menjadi haram. Nah, sebenarnya hukum Islam ada 5 semacam ini. Dan ini perlu kemampuan untuk mengetahui dalil-dalil nakli dan akli, mengetahui kondisi tekstual dan juga kontekstual. Agar mengetahui ini dalilnya apa. Misalnya begini. Ini Pak Suratno, saya bisa interaksi dengan beliau-beliau atau bisa kayak tanya jawab, boleh tidak? Kelihatannya nanti aja Ustadz karena waktunya terbatas. Oke, sampai orientasi saja ya. Waktu sampai 8.45. Jadi diatur. Oke, 8.45. Oke. Saya ceramah saja berarti. Oke, siap. Sebenarnya misalnya saya contohkan misalnya begini. Misalnya menikah. Ya. Dalil menikah itu kan tergantung orang, ya kan? Ada yang sunnah. Iya. Kalau sunnah diartikan sebagai mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi sebenarnya dalil pada dasarnya nikah itu mubah, boleh, tergantung orangnya, ya kan? Bisa jadi dia makruh, ya, dibenci. Ada nikah haram itu ada. Nikah haram itu ada. Ya, makruh. Bisa dia sunnah, bisa wajib. Kalau kemudian nafsunya secara ekonomi sudah mapan, umur sudah cukup umur, fisik secara fisik, psikis, ekonomi, pikiran itu sudah terpenuhi semua. Itu jadi wajib, ya kan? Tapi kalau ada yang kurang sedikit, nah itu ada mungkin sunnah, ya kan? Tapi bisa jadi dia makruh, bahkan bisa menjadi haram. Haram misalnya bisa menimbulkan penyakit, ya. Nikah tapi misalnya nauzubillah kena HIV dan dia kemudian menularkan dan akhirnya menghasilkan keturunannya HIV juga, itu kalau dia sama sekali kalau tidak tahu, oke, tidak masalah. Tapi kalau dia tahu dan dia merencanakan hal itu kan jadinya haram. Artinya nikah saja hukumnya ada 5. Artinya ini perlu kecerdasan untuk itu. Nah, bagi orang-orang yang tadi ya yang ekstrim, yang hanya ifrat dan tafrid, ya wes ngaco, ya. Hanya boleh atau nggak boleh. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sendiri itu individu yang moderat, ya. Nabi Muhammad itu rohaniawan, publik, tapi juga beliau mau melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Tidak seperti rohaniawan di agama yang lain, ya. Yang misalnya mereka itu menjadi rohaniawan ya sungguh-sungguh hanya ukhrawi saja, akhirat saja. Rasulullah itu seimbang. Beliau adalah tokoh publik sekaligus bapak yang baik, semacam itu. Beliau dalam kondisi yang moderat semacam itu, tidak berlebih-lebihan, tidak juga terlalu membolehkan. Artinya kalau kita mengikuti Rasulullah, maka seyogyanya kita moderat. Apabila kita mengaku sebagai umat Islam, maka seyogyanya kita juga moderat, semacam itu. Ini campaign yang harus kita sampaikan juga nanti oleh Bapak Ibu ke para peserta didik Bapak Ibu. Kemudian Nabi Muhammad itu kan menghadirkan syariat. Semua nabi itu agamanya sama sebenarnya, Islam. Ya, Islam itu intinya apa? Amanu wa amilus sholihat, beriman dan melakukan kebaikan. Nah, yang membedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain itu adalah syariatnya. Apa perbedaan syariat Nabi Muhammad dibandingkan syariat Nabi Musa? Syariat Nabi Musa itu syariat balas, syariat kebenaran. Kenapa? Karena nomaden. Ya, zaman Nabi Musa hadir dan diberi Taurat, itu Bani Israel sedang eksodus, sedang bermigrasi dari Mesir menuju tanah perjanjian, Palestina lah saat ini. Tapi belum sampai. Tapi kemudian beliau mendapatkan wahyu terkait dengan syariat itu. Maka syariatnya saat itu disesuaikan dengan kondisi nomaden. Apa? Balas.
penjara adalah unthinkable, sesuatu yang belum terpikirkan saat itu. Tapi kalau ada yang melanggar aturan untuk aman wa amilus sholihat tadi ya, beriman dan melakukan kebaikan, harus ada tindakan yang membuat mereka jera. Saat itu yang membuat mereka jera adalah hukum balas. Mata diganti dengan mata, telinga dengan telinga. Kalau disakiti maka kita boleh membalas. Nah, Nabi Isa itu syariatnya adalah syariat kasih. Beliau mendapatkan syariat setelah Bani Israel sampai ke Palestina di tanah perjanjian. Ya, di sana karena sudah tidak nomaden lagi, sudah menetap, maka syariatnya sudah tidak seperti Nabi Musa. Syariatnya adalah syariat kasih. Apabila engkau ditampar pipi kanan, maka berilah pipi kiri. Itu di Matius ayat 5. Itu. Nah, Nabi Muhammad itu syariatnya tengah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dinyatakan sebagai nabi terakhir, nabi akhir zaman. Kalau kita menjalani murni syariat Nabi Musa, kita cenderung menjadi pendendam. Ya. Kalau kita menjalani syariat Nabi Isa, kita cenderung pemaaf. Yang jadi persoalan, tidak semua manusia sampai akhir zaman nanti itu pendendam. Ya kan? Tidak semua manusia itu pemaaf. Ya kan? Kalau kita yang aslinya bawaannya pemarah misalnya gitu, kemudian disuruh memaafkan, itu kan berat. Begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu ini orang-orang Garut yang lembut-lembut, pemaaf gitu kan, disuruh untuk membalas gitu. Tabrak-tabrak balik misalnya gitu kan. Cubit-cubit balik. Itu kan kemudian itu bukan aku banget misalnya gitu. Nah, oleh karena itu syariat Nabi Muhammad itu tengah sifatnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat kalau di buku itu saya sudah catat terkait dengan bahwa syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat yang tengah. Itu salah satunya utamanya di Al-Baqarah ayat 178 ya. Di situ dikisahkan tentang wa katabna alaihim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas bil qatla. Awalnya tentang qisas ya, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unta. Tapi kemudian akhir di pertengahan faman ufiya lahu min aisya'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Maafkan gitu kan. Dalika tahfifum min rabbikum wa rahmah. Artinya umat syariat Nabi Muhammad ya, umat Nabi Muhammad yang mengikuti syariat Nabi Muhammad itu diperbolehkan untuk memilih. Kalau menghadapi suatu persoalan, kita boleh membawa persoalan itu ke ranah hukum, ya kita persoalkan, atau kita maafkan. Dua-duanya itu diperbolehkan. Itu sebagai contoh. Intinya syariat Nabi Muhammad itu tidak ifrat dan tidak tafrid. Contoh ifrat tadi syariat Nabi Musa, ya syariat Nabi Musa itu ifrat, berlebih-lebihan, serba nggak boleh, serba keras. Syariat Nabi Isa itu serba boleh. Ini boleh, itu boleh, semacam itu. Memang semacam itu. Bapak Ibu bisa mengetahui hal itu kalau berinteraksi dengan kawan-kawan yang Yahudi atau Nasrani ya. Kawan-kawan yang Yahudi itu makanannya itu mereka sangat strict betul. Standar halal haramnya jauh lebih ribet daripada kita, semacam itu. Karena memang syariat Nabi Musa penuh dengan aturan-aturan hukum yang rigid ya. Nah, karena Allah menyebut kita sebagai umat wasat, umat yang moderat. Moderat itu antara berlebih-lebihan, melebih-lebihkan, memberat-beratkan dengan meringan-ringankan. Artinya kita berada di tengah-tengah. Dan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka seyogyanya kita semua menjadi orang yang moderat, semacam itu. Ini juga hal yang harus kita kampanyekan, kita jalankan, dan kita kampanyekan kepada para peserta didik kita. Ya, semacam itu Ibu, Bapak. Kedua, risalah kasih untuk semesta. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk binatang, untuk tumbuhan, sehingga kita
ketika ditanya oleh para aktivis lingkungan hidup pun kita sebenarnya bisa menjawabnya bahwa Islam itu juga mencintai lingkungan ya. Pertama, dalilnya ini Bapak Ibu mungkin tahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami kata Allah tidak mengutus Nabi Muhammad tidak diutus kecuali sebagai rahmatan lil alamin, kasih bagi semesta. Rasulullah mencintai Muslim, ya. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kan? Azizun 5 menit lagi, mohon dipercepat ya. 5 menit lagi. Ya. Ini Rasulullah itu mencintai umat Islam. Itu kita semua tahu lah ya. Rasulullah juga mencintai non-muslim. Man ada dimian faqad adani. Rasulullah itu mengecam orang yang menyakiti non-muslim yang dimi. Artinya beliau cinta tanah kepada non-muslim. Ya. Kemudian Rasulullah, Islam juga mengajarkan kita agar mencintai semua orang. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah siapa yang ada di bumi, niscaya yang di langit. Dalam hal ini maksudnya Allah itu akan mencintai kalian. Islam masih binatang. Idza dabahtum fa ahsinu ad-dabhah. Apabila menyembelih maka perbaikilah sembelihan, ya kan? Nyembelih tidak boleh tuh ditusuk pantatnya doang pakai kayu atau besi panas, tidak boleh. Tapi harus disembelih sampai wadidajatannya terputus langsung mati, semacam itu, ya. Ini Islam juga cinta tumbuhan, ya. Man qata asidrotan sawwaballahu ra'sahu finnar. Orang yang menebang pohon sidroh. Pohon sidroh itu pohon yang ada di padang pasir. Itu oleh Rasulullah dinyatakan orang yang menebang pohon di tanah tandus di padang pasir itu niscaya akan masuk neraka, dan di neraka kepalanya itu sawwaballahu ra'sahu finnar. Kepalanya ditaruh di satu tempat dan dijadikan sebagai sasaran tembak anak panah, semacam itu. Islam melarang pembunuhan dan menyuruh menghidupi manusia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh satu orang saja itu bagaikan membunuh semua manusia. Ya, ini artinya kayak teroris itu tadi, ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ya, orang yang membenci non Muslim tanpa dasar yang benar, hanya asumsi-asumsi, hanya hoax-hoax saja, itu juga tidak sesuai dengan Islam. Kalau sesuai dengan Islam, maka kasihilah siapapun dan apapun semampu kita, ya, semacam itu. Ini yang kita kampanyekan dan kita usahakan untuk kita terapkan di diri kita. Kemudian cinta tanah air, saya karena waktu saya terbatas, saya percepat saja. Rasulullah itu cinta Mekah, ya. Rasulullah di salah satu hadisnya, sungguhnya engkau, kata Rasulullah, engkau wahai Mekah adalah tanah yang dicintai oleh Allah dan aku mencintaimu. Laula ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir darimu, wahai Mekah, nescaya aku tidak keluar darimu. Rasulullah cinta Mekah. Rasulullah cinta Madinah. Idza qadima min safarin fa absara darajat Madinah audu anaqatahu. Rasulullah itu tadinya hanya mencintai Mekah. Ketika sampai Madinah beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku mencintai Madinah. Kemudian itu alhamdulillah terkabul. Ini di satu riwayat ketika Rasulullah dalam satu perjalanan, beliau melihat gerbang pintu Madinah dari jauh, beliau langsung mempercepat lari ontanya karena cinta, ya, cinta Madinah. Nah, Rasulullah juga mencintai seluruh penduduk Madinah dan menyuruh seluruh penduduk Madinah mencintai Madinah, piagam Madinah. Artinya Rasulullah itu mencintai Mekah, mencintai Madinah dan warganya. Mekah dan Madinah adalah tanah air Rasulullah. Nah, tanah air kita adalah Indonesia.
ketika kita mencintai tanah air kita, itu kita sebenarnya mengikuti jejak Rasulullah yang mencintai tempat di mana kita sujud, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana orang-orang yang kita kasihi hidup, tempat di mana kita mencari rezeki. Sudah seharusnya kita mencintai tanah air kita, itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian hijrah tadi ya, saya sudah ungkapkan bahwa sebenarnya hijrahnya Rasulullah itu dari kondisi intoleran di Mekah menuju toleran di Madinah. Piagam Madinah itu toleran. Kondisi yang homogen di Mekah itu Rasulullah hidup dalam kondisi yang sama. Orang didorong oleh kaum Quraisy jahiliyah itu menjadi sama, tidak menghargai perempuan, misalnya begitu ya. Memperbudak, sementara Rasulullah itu berusaha untuk menerima heterogenitas, keragaman. Ada berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama. Yahudi, Nasrani itu bisa hidup damai di Madinah, ya. Kemudian ada suku Muhajirin dan Ansor, ada Aus Khazraj, ada Qainuqa, Bani Quraidah, itu bisa hidup bareng. Berbagai agama, berbagai ras, berbagai suku, berbagai warna kulit. Ada Bilal yang dari Afrika, ada Salman dari Persia dengan Rasulullah dari Arab, itu bisa hidup bareng. Nah, artinya Madinah itu seperti Indonesia ini ya, heterogen dan siokianya juga toleran. Nah, ketika kita berbineka tunggal ika di Indonesia, itu sebenarnya kita mengikuti jejak Rasulullah seperti yang Rasulullah lakukan di Madinah. Itu yang perlu kita kampanyekan juga ke anak didik kita. Terakhir, yang disebut sebagai jihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ya. Karena arti jihad artinya adalah badl juhdi, melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh. Tidak identik dengan perang. Ada banyak di situ. Kesungguh-sungguhan jihad itu banyak. Kalaupun jihad itu artinya perang, perang itu adalah jihad kecil oleh Rasulullah. Ya, contohnya di sini adalah perang Badar. Ya, perang Badar itu adalah perang hidup dan mati. Tapi Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau berbicara kepada para sahabat bahwa roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, semacam itu. Artinya perang itu tuh jihad yang kecil. Justru yang lebih berat adalah tadi mengendalikan diri, bersungguh-sungguh menggapai kebaikan dengan cara yang baik. Ini biasanya kalau saya pas mengajarkan ke para peserta didik yang para siswa itu ya menyatakan bahwa berani hidup atau berani mati lebih berat mana ya. Jihad itu kan berani mati ya. Berani mati mau untuk mereka bilang berani mati gampang kata saya. Tinggal jalan ke rel kereta kemudian dilindas kereta mati, ya kan? Tapi berani hidup itu kan jauh lebih susah, ya kan? Berani hidup menjadi bermanfaat, menjadi yang terbaik itu jauh lebih berat. Saya bilang ke para siswa-siswa itu biasanya. Nah, lebih kerenan yang susah atau yang mudah? Kalau mudah kan gampang ya. Mudah itu kalau sesuatu yang mudah nggak keren ya. Maka yang susah itu adalah berani hidup. Nah, berani hidup kalau hanya segera hidup ya nggak keren juga. Maka berani hidup yang sungguh-sungguh melakukan kebaikan demi kebaikan, berkontribusi yang baik kepada masyarakat, itulah jihad. Nanti kemudian saya juga akan menambahkan ini biasanya. Jihad itu adalah melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Nanti saya biasanya di peserta didik, karena ini trainer of trainer ya, saya biasanya mengungkapkan ini juga. Tujuannya buruk, tindakannya buruk, hasilnya akan buruk. Ya, biasanya saya akan contohkan maling. 1 menit lagi, Ustadz Zen. Ya siap. Kemudian tujuannya buruk, tindakannya baik, hasilnya pasti buruk. Ini contohnya ini biasanya saya akan bilang yang kedua ini contohnya adalah modus lah ya. Seolah-olah iya tindakannya baik ya, PDKT, deketin gitu, tapi hasilnya tujuannya buruk, hasilnya buruk. Atau tujuannya buruk, tindakannya buruk. Ini kayak bangunin anak atau adik tapi dengan segayung air ya kan. Tujuannya baik, ngajakin dia agar sholat subuh, tapi dengan cara yang buruk, yaitu mengguyur dia dengan
satu gayung air, hasilnya buruk. Nah, yang bagus adalah tujuannya baik, tindakannya baik, baru itu hasilnya akan baik. Seperti misalnya ini bisa kita ajarkan misalnya ujian, ya kan mereka katakan itu. Kalau mereka tujuannya agar lulus itu kan bagus. Tindakannya juga bagus, misalnya mereka belajar dengan baik, ya, kemudian mengerjakan dengan jujur, tidak mencontek, itu bagus, maka hasilnya bagus. Ini salah satu hal yang membahas tentang jihad, tapi didekatkan dengan para peserta didik kita, juga kepada kita semua. Bapak Ibu semua bekerja dengan baik, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi aktivis, itu juga adalah jihad. Ya. Mencuci baju, misalnya gitu ya, menyetrika, masak dengan sungguh-sungguh untuk memberi makan, memberi kenyamanan di keluarga, itu juga jihad. Jadi Gojek, jadi Gokar, dan seterusnya, asalkan itu dilakukan dengan baik, tujuannya adalah baik, itu juga bagian dari jihad. Jadi alih-alih kita mengartikan jihad sebagai perang, kita mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dengan cara baik, dan kita mendefinisikan itu sebagai jihad. Mungkin itu saja, karena keterbatasan waktu. Saya persilahkan Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kalau ada respon, pertanyaan, kami persilahkan. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke Mas Suratno. Terima kasih Ustadz Zain atas presentasinya. Kita lanjutkan dengan presentasi dari saya. Mohon dimatikan dulu Ustadz Zain share screen-nya. Siap. Gimana caranya? Gimana caranya, Mas? Sebentar, Mas. Stop share. Oh iya, udah Pak. Udah Mas, siap. Saya screen dulu ya. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tadi kita sudah menjelaskan presentasi Ustadz Zain. Sekarang giliran saya akan presentasi. Bapak Ibu sekalian, saya akan presentasi tentang pemuda, kerentanan ekstremisme dan radikalisasi online. Jadi pemuda karena karakteristik psikologis, biolog, semuanya lah, sosial dan sebagainya, mereka memang rentan untuk direkrut menjadi ekstremisme, dan lebih rentan lagi karena sekarang zaman online dan pemuda itu the dominant user gitu kan, user yang dominan, sehingga banyak sekali kita melihat dan memang mengkhawatirkan radikalisasi online ini, sehingga ya salah satunya ikhtiar kita pemuda internet sehat dan anti ekstremisme itu untuk mencegah dan menangkal hal itu. Jadi kira-kira presentasi saya seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita membahas tentang pemuda, kerentanan dan ekstremisme dan radikalisasi online, saya kira ada beberapa hal yang terutama 4 hal yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama, kita sering melihat ada banyak pendapat ya salah paham atau misleading ya, menyesatkan bahwa terorisme itu kalau Islam terorisme, kalau non-Islam nggak terorisme misalnya. Atau terorisme ini untuk mendiskreditkan Islam ini. Atau terorisme konspirasi dan sebagainya. Kita sering sekali mendengar hal-hal seperti itu di masyarakat kita. Dan itu perlu kita luruskan. Kemudian yang kedua, nanti saya ingin menjelaskan juga bahwa internet kalau kita lihat sebagai satu inovasi manusia, tentu ada aspek positifnya. Kita bisa tatap muka seperti ini, we thank to internet gitu kan. Tapi di sisi yang lain, internet juga sangat rentan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kejahatan atau internet yang tidak sehat, pornografi merajalela, perjudian lebih gampang, termasuk ada revolusi juga kelompok ekstremisme terorisme dengan menggunakan internet.
Jadi internet ibarat dua sisi mata uang, hal positif dan hal negatif. Jadi tinggal kita yang menggunakannya. Kemudian yang ketiga, nah sesuai judul tadi, pemuda memang menjadi target radikalisasi online. Jadi kita harus waspada dan membentengi anak-anak kita, adik-adik kita dari ancaman itu. Nah, yang keempat, nanti saya akan membahas tentang bagaimana, terutama Bapak Ibu kan, Bapak Ibu guru, ada yang dosen, ada yang LSM ya, deradikalisasi dan kontraradikalisasi berbasis sekolah, berbasis kampus, dan sebenarnya prinsipnya sama, berbasis komunitas misalnya untuk LSM. Kira-kira saya akan membahas 4 hal itu sampai dengan 9.20 atau 9.25 lah. Semoga waktunya cukup, akan saya percepat. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tentang kalau tuduhan bahwa terorisme itu hanya Islam, sebenarnya itu sangat tidak benar. Ada riset misalnya Robert Pape, bukunya Dying to Beat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukunya. Beliau meneliti tahun 1980 sampai 2009 misalnya, dari 2.150 serangan teroris, yang paling banyak itu justru adalah kelompok bom bunuh diri, ini ya, kelompok non-Islam. Bahkan dia kelompok non-keagamaan, yaitu Tamil Tiger atau Macan Tamil di Sri Lanka. Non-religious Marxist group ini bahkan. Itu artinya bahwa ya tidak melulu Islam lah. Banyak sekali fakta yang bisa menjelaskan bahwa terorisme ya di semua agama, bahkan yang di non-agama juga ada. Nah, atau kalau kita lihat biasanya itu penelitian dari David Rapoport, 4 gelombang terorisme modern, itu juga isinya ya memang ada Islam, ada Kristen, ada agama-agama banyak lah, dan bahkan yang non-agama. Mungkin saya jelaskan dikit untuk pengetahuan Bapak Ibu, nanti bisa ditelusik lebih lanjut. Gelombang pertama misalnya tahun 1880-1920, itu teroris-teroris biasanya untuk mengkudeta pemimpin yang berkuasa gitu, karena dianggap ideologinya beda gitu kan, dan sebagainya. Pada gelombang pertama, metode terorisme itu yang terkenal itu assassination, tembak mati, door gitu kan. Jadi pada periode itu kita menyebutnya the golden age of assassination atau era keemasan asasinasi. Ada beberapa pemimpin dunia yang ditembak mati oleh kelompok teroris. McKinley misalnya, Presiden Amerika Serikat kan juga ditembak mati. Kemudian terorisme gelombang kedua itu tahun 20 sampai 60. Jadi kebanyakan juga dalam konteks perjuangan revolusioner. Ya. Contohnya misalnya IRA di Irlandia, Irgun yang dianggap juga sebagai British Zionist gitu kan. Nah, ini kan kelompok-kelompok non-Islam jelas gitu kan. Dan metodenya adalah metode gerilya. Nah, kemudian tahun 60-80 gelombang ketiga mulai muncullah kelompok-kelompok teroris, terutama dari kelompok separatis etnis, termasuk kelompok radikal ideologi, misalnya ideologi radikal seperti Brigade Merah di Vietnam dalam perang Vietnam tahun 50-70 gitu kan. Kalau di Indonesia dulu ada kelompok apa ya yang saya lupa itu namanya. Tapi metodenya yang unik pada gelombang ketiga ini adalah membajak pesawat, membajak kereta, menculik, dan sebagainya. Kalau di Indonesia yang terkenal itu dulu kasus pembajakan Boila oleh kelompok ekstremis Muslim. Jadi pesawat dari Medan kalau nggak salah tujuan Jakarta dibajak kelompok teroris. Mereka kalau nggak salah sampai ke Thailand apa sampai ke Vietnam. Tuntutannya salah satunya terhadap pemerintah Indonesia untuk membebaskan beberapa tawanan kelompok ekstremis di penjara dan sebagainya. Bapak Ibu juga ingat misalnya Aung Shinrikyo di Jepang
Itu juga membajak kereta bawah tanah dan pakai gas beracun. Ratusan orang meninggal. Nah, itu metode yang tren pada tahun 60-80. Nah, gelombang keempat tahun 80 sampai sekarang itu mulai tren, memang banyak kelompok radikal, kelompok ideologi radikal, dan banyak juga yang berbasis agama seperti sekte Aum Shinrikyo, anti aborsi group, Tamil Tiger juga turut mau, termasuk Al-Qaeda, dan mulai tren suicide bombing, bom bunuh diri. Ya. Walaupun kalau kita lihat sekarang perkembangan terorisme, bom bunuh diri sudah mulai agak berkurang karena relatif sulit ya, penjagaan aparat ketat. Sekarang ada tren misalnya kalau di Eropa itu menabrakan ke misalnya orang dalam kerumunan, ada pasar Natal pakai van, karena kan nggak mungkin ketahuan kalau bawa bom bunuh diri, metal detektor ketahuan. Tapi kalau pakai mobil ditabrakan komunitas, siapa yang bisa? Atau misalnya ya penusukan dan sebagainya. Itu metode baru ketika suicide bombing menjadi makin sulit. Itu adalah 4 gelombang terorisme. Nah, ini bukti bahwa terorisme itu nggak cuma Islam, semua itu ada. Bahkan yang non agama itu juga banyak. Nah, ini contohnya. Kalau di Islam ya jelas ISIS lah ya, jelas ISIS. Kemudian kalau di Buddha, majalah Time menyebut biksu Aksin Wiratu di Burma ya, itu sebagai the face of Buddhist terror yang mempersekusi etnik di Myanmar lah kemarin. Atau misalnya di Hindu itu ada istilahnya Naturam Godse, itu menembak mati Mahatma Gandhi, dan dia bilangnya gini, I kill Gandhi to save the nation. Jadi saya membunuh Gandhi untuk menyelamatkan bangsa India. Kenapa? Karena Gandhi memimpikan bangsa India yang plural, yang majemuk. Terutama waktu itu awalnya kan dengan Pakistan ya, walaupun pada akhirnya Pakistan mempersatukan diri ya. Naturam Godse itu nggak setuju. Hindia Hindu ya Hindia ya Hindu gitu kan, jadi nggak bisa gitu kan menjadi negara majemuk dan sebagainya, sehingga kemudian ditembak mati. Kemudian juga kalau teman Bapak Ibu ingat ada sekte kiamat Aum Shinrikyo. Jadi sekte kiamat ini pemimpinnya namanya Soko Asahara. Soko Asahara itu dia mengklaim sebagai titisan Yesus Kristus dan orang yang tercerahkan kedua sesudah Siddhartha Gautama. Artinya apa? Ya kita bisa bilang Aum Shinrikyo ini ya sekte gabungan antara Katolik, Kristen dan Buddha. Mereka melakukan gas beracun di kereta bawah tanah di Jepang. Saya lupa tahunnya, dan itu banyak sekali yang meninggal. Sering disebut sebagai korban terbanyak setelah bom Hiroshima dan Nagasaki di tahun 40-an. Kalau nggak salah ini tahun 80-an. Jadi dahsyat memang serangannya. Ini sebenarnya hanya potret bahwa kalau ada orang yang bilang terorisme itu hanya Islam, itu ya mungkin belum tahu lah. Jadi harus kita tahu gitu kan. Kita kasih tahu. Kurang piknik kalau bahasa gaulnya. Kurang bacaan ya. Nah, itu yang radikalisme agama. Yang radikalisme sekuler itu juga ada. Di Jerman misalnya sekarang ada istilahnya kelompok Pegida. Pegida itu bahasa Jermannya patriotis gegen Auslander lah. Jadi kelompok patriotisme Jerman melawan para imigran. Jadi dia nggak suka para imigran, termasuk imigran Muslim. Nah, Pegida ini sebenarnya adalah kelompok ya neo-Nazi lah kalau di Jerman ya. Kelompok neo-Nazi. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang di tengah itu adalah yang gundul itu adalah Brenton Tarrant, orang Australia yang nembak Muslim di Masjid Church di Selandia Baru. Brenton Tarrant ini di atasnya itu adalah Perdana Menteri New Zealand, Jacinta Ardern, sudah disebut gitu kan. Kalau dia adalah most shooter itu teroris entity. Jacinta Ardern itu sudah menyebut Brenton Tarrant sebagai teroris. Kalau nggak salah dihukum seumur hidup atau dihukum
18 tahun karena undang-undang di sana memang tidak mengenal hukuman mati seperti di Indonesia. Jadi itu sudah hukuman maksimal gitu kan. Tapi bahwa ya disebut teroris juga gitu kan. Dan Brenton Tarrant ini sebelum nembak orang-orang di masjid di Selandia Baru itu terindikasi beberapa bulan sebelumnya itu kalau nggak ke Serbia, ke Kosovo. Nah di situ memang ada kelompok yang apa istilahnya, kelompok yang dulu juga melakukan ethnic cleansing, jadi pembersihan etnis terutama keturunan Turki. Yang makanya kan sekarang pecah itu apa istilahnya bekas Yugoslavia ya. Nah itu di situ. Jadi ada manifesto yang Brenton Tarrant di Facebook atau di YouTube dia posting sebelum nembak. Artinya dia ideologi non agama atau kita menyebutnya radikalisme sekuler. Macan Tamil yang tadi saya sebut di Sri Lanka juga Tamil Tiger LPPT ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang megang tembak sebelahnya Macan Tamil itu adalah Hans Breivik. Dia yang menembaki anak-anak SMA di kemah di satu pulau di di Norwegia. Jadi kayak misalnya kita anak kita kemah di Pulau Seribu di atas Jakarta itu ditembaki sama dia. Dan dia adalah teroris ideologinya ya sekuler, bukan berbasis agama karena dia tidak setuju dengan beberapa kebijakan dalam negeri di Swedia, di Norwegia. Itu. Charlie Hebdo juga kita lihat di Prancis ya. Atau di Amerika ada Ku Klux Klan. Ku Klux Klan ini kelompok radikalisme sekuler, dia white supremacy. Supremasi kulit putih. Jadi dia sangat rasis dan banyak mempersekusi terutama kalau di Amerika kelompok-kelompok kulit hitam. Atau kita juga yang ras berwarna seperti dari Asia dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ekstremisme terorisme itu bisa terjadi pada siapa saja, kelompok apa aja gitu kan. Tidak memandang ideologi, etnis dan sebagainya gitu loh. Itu problem laten. Jadi kalau ada yang mengatakan terorisme itu cuma mendiskreditkan Islam, ya itu mungkin kurang bacaan lah, harus kita tahu. Atau jangan-jangan dia setuju dengan ideologi ekstremis. Dia mungkin tahu di luar agama juga ada ekstremisnya, tapi dia mungkin setuju sehingga ya itu propaganda aja gitu kan. Nah ini sekedar menjawab tadi yang pertama bahwa terorisme itu nggak cuma Islam dan tidak ada untuk mendiskreditkan Islam. Justru ketika di dalam Islam kita ada katakanlah Muslim yang karena satu dan lain hal kemudian berperilaku ekstremis, melakukan hal-hal destruktif seperti pengeboman bunuh diri dan sebagainya, itu yang harus kita tangani bareng-bareng. Termasuk ya pencegahan dan penanganan ekstremisme ini juga harus menjadi jalannya kajian program bersama gitu. Karena di Kristen, di yang non agama juga bisa muncul gitu. Nah, kalau di dalam Islam ini soal ideologi misalnya. Kalau di dalam mohon maaf ya teroris Muslim ya kita bilang Muslim teroris bukan Islam ya bisa saja kita bilang begitu gitu kan. Tapi yang jelas mereka itu menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an untuk melegitimasi tindakan terorismenya gitu. Jadi itu yang harus mereka jelas Muslim lah baik KTP maupun gitu kan. Jadi kita nggak bisa denial menolak mereka bukan Muslim. Mereka Muslim tapi tindakannya tidak Islami misalnya. Itu bisa terjadi kan. Nah itu yang ideologi teroris misalnya berbasis agama Islam. Tadi kalau yang Hindu misalnya itu ada istilahnya sekte apa lah di Hindu itu juga gitu. Nah yang lucu kalau yang radikalisme sekuler itu ideologinya itu yang terkenal Great Replacement. The Great Replacement. Replacement itu ya mengganti ya secara besar-besaran. Yang unik ideologi The Great Replacement seperti neo-Nazi tadi misalnya, jadi di Eropa terutama ini. Jadi seperti neo-Nazi termasuk Brenton Tarrant tadi ideologinya The Great Replacement. Jadi orang-orang Eropa, orang Amerika khawatir dengan makin banyaknya
imigran, termasuk imigran Muslim dari Afrika Utara, dari Timur Tengah, dari bekas Yugoslavia gitu kan. Kebetulan imigran misalnya Muslim anaknya banyak, mereka dapat istilahnya jaminan sosial dari negara, kemudian mereka beranak pinak sukses, nah mereka khawatir gitu kan. Mereka khawatir nanti akan ada the great replacement, khawatir dengan imigran dan sebagainya, sehingga kemudian mereka ya mengatasinya dengan cara-cara persekusi dan teror gitu kan. Jadi kemudian makanya muncul seperti Ku Klux Klan di Amerika gitu kan. Itu salah satunya ya neo-Nazi Pegida di Jerman, itu ideologi dasarnya the great replacement. Nah, yang unik ideologi the great replacement ini itu dulunya novel. Dulunya novel. Jadi the great replacement itu aslinya ada novel berbahasa Prancis yang menceritakan tentang situasi Prancis. Kan Prancis punya koloni negara-negara Afrika Utara, Maroko, Mesir, Aljazair, dan sebagainya. Jadi novel tentang Prancis, di Prancis ini mulai banyak imigran, dan imigran ini ternyata banyak yang sukses dan sebagainya. Jadi novel yang menginspirasi, ya, novel menginspirasi kelompok teroris non sekuler. Jadi namanya inspirasi teroris itu bisa dari mana aja, gitu kan? Ya dia bisa membajak Quran tadi seperti teroris Muslim, gitu kan? Membajak agama lain, gitu. Termasuk membajak novel, gitu kan? Kelompok radikalisme sekuler. Namanya cari-cari istilahnya ya legitimasi mah bisa dari mana aja. Nah itu, ya. Nah, itu sekedar menjelaskan bahwa radikalisme, ekstremisme itu tidak pandang agama, tidak pandang etnis, gitu. Bahkan yang non agama juga banyak. Gitu. Selanjutnya saya ingin membahas tentang radikalisasi mengapa pemuda dan internet. Tadi saya jelaskan kenapa pemuda menjadi target, karena pemuda itu darah muda. Kalau bahasa lagunya Bang Haji, darah muda, darahnya para remaja, yang selalu menang sendiri, kalau salah nggak peduli, gitu kan? Nggak usah saya nyanyikan lah, kelamaan. Gitu kan? Biasanya kalau di depan anak-anak saya nyanyikan darah muda. Jadi anak muda itu gitu, berpikirnya pendek, kalau salah nggak peduli karena gengsi, gue sudah ini main hantam aja. Gitu kan? Pola pikir seperti itu kadang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis, dipanas-panasin, diprovokasi, dipuji-puji, oh lo hebat banget dan sebagainya, itu bisa itu melayang. Kalau Pak Yufi udah dewasa, istilahnya dipuji nggak melayang, dikritik nggak tumbang, itu kan gitu. Kalau masih ABG darah muda, diprovokasi langsung panas, dipuji langsung melayang, upadaratan, habis itu dimainkan oleh kelompok ekstremis. Karena apa? Karena secara psikologi itu namanya fase adolescensi. Jadi ada adrenalin yang kemudian memicu hormonal apa gitu kan. Dan itu memang terjadi di usia-usia remaja. Ya anak-anak SMA, mahasiswa tingkat awal gitu kan. Itu. Kemudian yang selanjutnya juga yang penting adalah hero hijrah born again Muslim. Hero sebenarnya fenomena hijrah itu fine-fine aja, bagus-bagus aja. Artinya dari orang yang tidak concern dengan agama menjadi concern agama itu baik. Dan memang di dunia setelah sekularisasi, ini sosiologi ya, setelah sekularisasi itu ternyata gagal, ada tesisnya Peter Berger, sosiolog, The Secularization of the World, itu memang muncul revitalisasi agama. Agama menjadi penting di dalam hidup kita. Cirinya apa? Banyak sekali sekarang kelompok hijrah keagamaan tinggi. Kalau dalam studi agama namanya born again Muslim. Jadi ya Muslim KTP, nggak pernah ngaji misalnya waktu kecil, belajar matematika juara dan sebagainya. Begitu SMP, SMA, baru sadar, oh ternyata hidup ini sebentar. Lihat banyak saudaranya mati. Kemudian tersadar. Sebenarnya fenomena newborn Muslim atau born again Muslim
Itu fine-fine aja. Yang jadi masalah, begitu born again Muslim, temunya kelompok ekstremis. Ditakut-takuti. Mereka hitam putih, lebih gampang. Tadi Ustaz Jen sudah menjelaskan kalau moderat itu rumit. Ya kan? Kalau kita baru belajar agama, pasti karakteristiknya lebih suka yang hitam putih. Yang pasti-pasti aja deh, gitu kan. Yang hitam atau putih. Nah, itulah kemudian kenapa fenomena sosiologis newborn Muslim itu lebih mudah ditangkap oleh kelompok ekstremis dibanding kelompok moderat. Ini menjelaskan, mohon maaf ya, kenapa banyak misalnya selebritis begitu hijrah, kok nggak ke Muhammadiyah, nggak ke NU. Karena tadi seperti saya Zen itu rumit, harus cerdas, harus belajar. Kalau hitam putih itu gampang. Nah, itu juga yang terjadi. Ya, born again Muslim. Sebenarnya revitalisasi agama itu nggak masalah. Kalau agama yang terrevitalisasi itu yang karakteristiknya damai, moderat, toleran, dan sebagainya. Tapi begitu karena newborn again Muslim, secara sosiologis tadi, dan lebih mudah ditangkap oleh kelompok ekstremis, karena strategi mereka yang hitam putih, nah itu jadi masalah. Kemudian juga kita concern karena pemuda sebagai digital native. Kalau saya lahir tahun 70 plus, Ustazah 70 plus, boro-boro internet, HP-nya belum ada. Jadi kita mengalami fase yang hidupnya sengsara sampai yang sekarang agak enakan dikit lah. Anak-anak kita, anak-anak SMA lahirnya 2000-an atau 90 akhir, itu kan lahir sudah ada internet. Dari bayi ceprot kadang-kadang sudah ada internet. Saya sering lihat dulu ya, masih balita, baca aja belum, gitu kan. Tapi bisa buka HP, bisa milih YouTube, milih video-video yang dia suka gitu loh. Belum bisa baca dia. Jadi memang generasi baru ini generasi digital native, kan dari kecil lahir ceprot sudah kenal dengan internet. Ya. Nah, kemudian yang concern juga karena internet itu sudah sebagai echo chamber filter bubble. Kira-kira begini. Ya. Misalnya terkait radikalisme, kita nggak radikal. Belajar agamanya lewat Google. Google itu bahaya banget karena itu dari mana aja ada, termasuk hoax-hoaxnya. Jadi bisa kita niatnya belajar, ya, niatnya belajar agama aja, tapi dari Google salah jalan. Makanya lebih bagus kalau belajar agama pakai guru, sanadnya jelas dan sebagainya. Kalau andalannya Google, seperti itu. Kita niatnya baik, belajar, tapi agak salah jalan tadi disampaikan Ustadz gitu kan. Hasilnya bisa terradikalisasi. Atau yang kedua, kita memang sudah nggak tahu dari inspirasi mana pengen radikal, lewat internet nemulah ideologinya nemu, ketemu nyari teman biar radikal juga nemu, bahkan bisa ngerekrut, bikin bom panci, kalau mau ngebom tutorialnya di YouTube banyak gitu kan. Jadi internet itu menyediakan itu. Kita nggak radikal, main internet, salah info, konsumsi hoaxnya berlebihan, dosis, bisa ekstrim. Atau bisa juga kita sudah ada benih ekstrim, nyari info di internet, nyari teman di internet, belajar bikin bom panci di internet itu terfasilitasi. Sehingga internet itu dalam konteks ekstremisme bisa menyerang dari dua sisi. Yang tidak punya niat ekstrim bisa menjadi ekstrim karena nemu di internet. Yang niatnya ekstrim lebih gampang lagi, di internet banyak banget. Sehingga makin mantap. Oh ternyata gue banyak itu temennya di internet gitu kan. Terus juga prosesnya juga belajar bom panci macam-macam itu banyak gitu kan. Nah ini bahayanya internet tadi itu. Nah, udah mau selesai ini. Penggunaan internet oleh kelompok ekstrim ini, propaganda, rekrutmen, training, fundraising, planning, semuanya ada. Kalau propaganda jelas ya, lewat sosial media. Kemenkominfo misalnya memblokir
tiap tahun 5 ribuan akun, situs, dan sebagainya yang terindikasi konten ekstremis. Katanya para ekstremis itu juga mereka pinter-pinter. Ada riset misalnya why most terrorists are engineer. Kenapa banyak ekstremis itu? Ya memang basicnya ilmu-ilmu eksak kadang-kadang. Kalau ilmu sosial mungkin biasa diskusi kritis ya. Ilmu eksak terbiasa hitam putih, ketika agama hitam putih juga. Cuma mereka memang pinter teknologi gitu kan. Banyak mahasiswa teknik. Sehingga begitu mereka bikin propaganda ekstremis, di band 1 sama Kemenkominfo, cloningannya tumbuh 1000. Selalu ada dan selalu ada. Rekrutmen juga sekarang bayat online bisa. Kalau zaman dulu perekrut itu harus ke Gunung Salak. Kalau di Bogor biar sembunyi dari polisi. Kalau sekarang rekrutmennya online, bayat online, nanti mentoring bikin bom atau rencana nyerang juga online. Semuanya online. Nggak bisa dilacak pihak keamanan. Orang tua kadang-kadang kalau kita nggak concern dengan anak kita, juga nggak tahu. Radikalisasinya di dalam kamar sambil tidur. Kalau kita sibuk, kebetulan wanita karir, ibunya, bapaknya juga karir, anaknya nggak ke detek, tahu-tahu aja lah gitu. Ada kasus di Medan, kita akan ke sana. SMA 4 Medan gitu, Ivan Armadi Hasugian, kelas 3 SMA, anaknya pemalu, pinter, tahu-tahu mau nyoba ngebom gereja. Bapak ibunya kebetulan yang satu lawyer, yang satu PNS di Pemkot Medan, kaget. Kebetulan anaknya pemalu, sukanya menyendiri rumahnya lantai 2 di atas gitu kan. Sampai minta maaf bapak ibunya. Radikalisasi online. SMA 4 Medan bisa di googling. Ivan Armadi Hasugian. Waktu di pengadilan, kakaknya kan jadi saksi. Jadi dia pernah dengar ada ledakan di lantai 2. Kelihatannya itu mungkin Ivan sedang bikin bom. Rakit kan ya, dari awal kadang meledak. Orang tuanya sibuk, kakaknya juga ya sendiri-sendiri. Anaknya menjadi lantai 2, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu sudah mau ngebom gereja. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan itu hasil internet. Di kamar terus main internet. Anak-anak kita mau seperti itu. Enggak kan? Nah ini bahayanya internet. Training ya tadi bikin tutorial itu lewat YouTube dan sebagainya. Fundraising, hati-hati di internet, crowdfunding. Itu sekarang banyak juga yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Kalau kemarin fenomena kotak amal di warung makan gitu, oke lah itu enggak online. Ya online itu juga banyak. PPATK biasanya menelusur, pernah ada satu yayasan gitu, bikin crowdfunding, donasi lewat online, ternyata disalurkan atau buat untuk membiayai kelompok teroris. Gampang banget dikamuflase lah. Oh ini untuk Palestina, oh ini untuk korban bencana, oh ini apa gitu kan. Kalau kita nggak ngecek benar-benar bisa disalahgunakan. Gitu. Dan itu karena internet. Ya. Planning, mobilizing juga ini. Sudah mau ini ya, 2 menit lagi lah. Nah ini contohnya. Sejak ada internet, itu sekarang ada istilahnya lone fighter. Orang bisa jadi ekstremis tanpa harus misalnya dengan kelompok lain. Sendirilah, kontak juga kontak internet lah. Semuanya via internet. TKW Indonesia itu banyak. Eka Puspitasari, Dina Yulianovi. Nih, Ivan Armadi Hasugian, siswa kelas 3 SMA, percobaan bom bunuh diri Gereja Katolik Santo Yosef Medan, tadi yang saya ceritakan. Atau juga yang milenial itu duo Siska. Jadi Dita Siska milenial, siswa SMA, dan Siska Nur Aziza, mahasiswa, dua-duanya itu mau menyerang polisi di Makobrimob. Terradikalisasi online. Katanya idolanya Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman itu pentolan ISIS. Yang unik, Dita Siska Meliana itu, yang anak SMA, itu hobinya ngedram. Anak gaul. Pinter ngedram dia kata teman-temannya. Bayangkan anak perempuan pakai jilbab, pinter ngedram, gaul. Kemudian terpapar online.
Ya karena online, nggak ada yang kontrol itu, soalnya bebas. Internet itu membawa ekstremisme ke ruang tidur. Kalau Bapak Ibu punya anak, nggak mengawasi, nggak ngobrol, komunikasi dengan anaknya, tahu-tahu di tempat tidur dia tiap malam urusan dengan internet, di baiat, atau ngebom gitu, bahaya banget. Di Tasis Kameliana, gaul gitu, siapa yang nyangka gitu kan, terpapar ekstremisme, itu bahayanya internet. Nah ini yang saya sebut, ya 1 menit lagi deh. Internet itu memudahkan, meminimalisir proses perekrutan dan aktivitas kelompok ekstremis. Kalau zaman dulu, jadi proses menjadi ekstrim, itu ada istilahnya amanu hajaru jahadu. Amanu itu pengajian umum di masjid-masjid. Saifuddin Zuhri yang merekrut Dhani Dwi Permana di Musola Kauripan, nggak ada yang nyangka orang satu komplek kalau Saifuddin Zuhri itu perekrut teroris. Karena dia teramah di Musola Kauripan itu amanu, meningkatkan iman dan takwa dan sebagainya. Di situ dia melihat, oh ini ada Dhani Dwi Permana, bapak ibunya cerai, anaknya pemalu, direkrut. Level hajaru, hijrah, dibawa ke Gunung Salak, Bogor sama teman-teman yang lain. Di situ di brainwashing, di baiat dan sebagainya. Setelah itu jahadu, dia dilatih bikin bom. Nana Dhani Dwi Permana baru lulus SMA usianya 17, sama Nana Ikhwan Maulana ngebom bom Marriott. Zaman dulu itu offline. Kalau offline, ada kans misalnya di Gunung Salak ketahuan polisi dan sebagainya. Ya, ada butuh waktu, butuh tempat, sehingga resiko bocor di tengah jalan dan gagal bisa. Sekarang online, amanunya pakai grup WA bisa, bajarunya pakai online baiat. Kayak begini, ayo Pak Yufi mau baiat, saya tirukan saya gitu kan, banyak tuka gitu kan, fisam ayu wa ta'ah gitu kan, selesai lah. Habis itu ya nanti Pak Yufi belajar bikin bom panci ya, saya kirim link YouTube-nya, belajari gitu kan, beli bahan-bahan bikin bomnya pakai gosen biar nggak ketahuan ya. Habis itu nanti tolong dibom Uniga gitu kan, misalnya gitu, aman gitu kan. Jangan bilang teman-teman gitu kan, di kamar aja. Itu ngeri banget online amanu hajaru jahadu. Karena tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Jadi apa istilahnya? Compressing gitu kan, mengkompres space and time, internet itu. Ya. Nah, ini tadi. Hajaru itu hijrah, kalau di dalam studi terorisme disebut sebagai hajar. Kita sering bilang ke anak-anak, kalau ikut pengajian, tapi di situ menjelek-jelekan kelompok lain, Muhammadiyah sesat, NU sesat, Persis sesat misalnya, bahaya itu. Sukanya menghajar, gitu kan? Dikit-dikit kafir, kelompoknya tertutup. Wah, ini indikasi nih. Termasuk di konten internet juga begitu. Nah, ini sedikit mungkin teori tentang radikalisasi. Kenapa orang bisa ada ekstremis? 2 menit lah, sampai 35 ya. Soalnya kita harus disiplin waktu. Karena 3N, ada naratif, ada need, ada network. Naratif itu ya tadi, The Great Replacement, ada ideologi dari novel. Mohon maaf, kalau Muslim ada ideologi yang dia tomat-tomat Quran separuh-separuh gitu kan. Apa namanya, bunuhlah orang kafir ketika kamu di mana berada misalnya. Itu adalah naratif, legitimasi gitu kan. Bisa aja kalau misalnya bom Surabaya karena masih kecil, orang tuanya mencekoki nanti biar masuk surga bareng mama papa. Anak kecil kan ideologinya, kalau ideologi jihad terus itu bisa. Ada banyak narasi sehingga orang menjadi mantep gitu kan. Kemudian need itu ya motif, ada politik, ekonomi gitu kan. Karena dibodohi orang juga bisa. Nah, network ini termasuk network online. Jadi karena ada narasi di satu sisi, orang kalau mau jadi teroris, nyari legitimasinya ada aja. Yang pemerintah tauhid lah, Jokowi anti-Islam gitu kan. Soeharto Fir'aun zaman NII dulu gitu kan. Oke, ternyata Jokowi nggak anti-Islam. Ya enggak, Jokowi sama Cina, Jokowi sama Amerika misalnya. Itu politik bisa.
Agama bisa cari legitimasi di dalam ajaran agama ada. Narasinya selalu ada. Motif yaitu ada yang mencari duit, ada politik, kekuasaan dan sebagainya. Networknya bisa bikin kelompok pakai online, offline juga bisa, atau nggak usah kelompok. Karena bisa lone wolf tadi. Nggak terkait, hanya terkait secara tidak langsung. Lebih mudah. Radikalisasinya dengan teori 3N itu menjadi lebih mudah. Internet membantu kita. Saya kira begitu ya. Ini motif orang menjadi teroris, rekrutmen. Nah, ini contoh-contoh. Nanti saya share ini biar Bapak Ibu bisa lihat lah. Ini anak-anak kita yang terpapar. Dan ini ada yang mau terpapar tapi nggak jadi. Namanya Tauku Akbar. Bapak-bapak bisa googling. Ada namanya film dokumenter judulnya Jihad Selfie. Dia itu tertarik mau gabung ISIS karena propagandanya jihad selfie. Anak muda pakai sorban, jenggotan kayak saya gini, pegang AK-64. Wah, militan Islami dan keren. Maco gitu. Itu buat propaganda anak-anak yang girohnya masih mentah itu. Ini banget. Nah, Tauku Akbar itu sempat gitu. Makanya kemudian dia jihad selfie. Nggak jadi, alhamdulillah, selamat. Nggak jadi ke ISIS. Sempat mau ke ISIS. Bisa di googling, jihad selfie. Nanti mungkin filmnya akan kita putar besok di antara digital camp buat anak-anak kita. Nanti ya, masih pikir dulu lagi. Nah, ini alasan. Target utama kelompok ekstremis. Karena adolescensi, adventurer, heroisme, kan? Hero semangat jihad, pengetahuan agama kurang, internet friendly. Makanya biasanya ya, saya biasanya bilang ke Bapak Ibu guru, anak-anak kita suruh belajar agama dari kecil lah, biar nggak kagetan. Biar nggak, mau pinter matematika, kalau belajar agama dari kecil, nanti ketemu ajaran agama yang aneh-aneh, nggak kagetan. Kemudian yang kedua, kalau belajar agama susah, lebih gampang dikasih identitas keagamaan. Kalau yang pertama belajar agama, yang kedua bentengnya identitas keagamaan. Kalau anak kita dari kecil dikasih benteng NU, saya kan dari kecil NU, begitu ketemu yang aneh-aneh, kalau gue NU gitu kan, penjagesan dari Gus Dur gitu kan. Jangan ding, Gus Dur udah meninggal, saya masih pengen hidup. Gitu kan. Muhammadiyah, gitu kan. PUI, Persis. Begitu ketemu ISIS, nggak tertarik. Tapi kalau anak-anak kita dari kecil tidak belajar agama, ketemu perekrut, diprovokasi, dikasih tadi Ustadz Zen. Ini kamu pilih Islam apa pilih Pancasila? Kamu percaya Quran enggak? Dia kasih potongan-potongan ayat ekstrim. Bisa. Nggak bisa jawab, ikutlah. Atau yang kedua, belajar agama yaitu identitas keagamaan. Biasanya kalau punya identitas dari kecil, oh gue NU, oh gue Muhammadiyah, oh gue Persis, oh gue PUI, oh gue apa. Begitu ada aliran baru, dia nggak langsung tertarik. Bisa aja tertarik, tapi butuh proses. Itu karena ada benteng. Jadi anak-anak kita mau pinter matematika, pinter fisika, dan sebagainya, kalau bisa ngaji dari kecil. Kalaupun nggak bisa, ya minimal kasih identitas keagamaan. Selain ya itu soal nasionalisme, cinta, budaya, tradisional. Karena apa? Karena nasionalisme dan budaya lokal itu selalu jadi antitesis kelompok ekstrim. Antitesis kelompok ekstrim. Kalau di program deradikalisasi, kata almarhum Profesor Sarjito Wirawan Sartono, kalau ada ekstremis, sudah suka dengerin wayang kulit, sudah nonton wayang golek, cepot, artinya udah mulai tobat. Gitu. Misalnya ada ekstremis Sunda, didengerin wayang golek sudah mau, nah, ini udah mulai tobat itu. Ya kira-kira begitulah. Ini sudah 9.40, saya kira begitu. Nanti bisa di ini lagi. Untuk selanjutnya kita 5 menit ya Ustadz Zen. 5 menit untuk tanya jawab. Tadi tanya jawabnya sudah saya bacakan aja atau gimana Mas Zen? Nanti Mas Zen merespon pertama, dijawab. Saya merespon kedua. Sebagian sudah saya jawab, Mas. Oh gitu. Ya. Oke, Mas Zen sudah baca pertanyaannya di sudah. Grup. Bagian sudah saya jawab itu. Oke, kalau begitu
Karena waktunya sudah mau habis, kita punya 5 menit untuk merespon jawaban atau closing. Mas Zen 2 menit, saya 3 menit. Ya. Silakan Mas Zen. Ya, terima kasih atas waktunya, atas pertanyaannya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya banyak. Saya senang sekali, artinya Bapak Ibu punya konsentrasi yang sama. Bahwa ini Bu sebenarnya Bapak Ibu, kenapa kami merekrut, mengumpulkan Bapak Ibu, karena ini sebenarnya bukan persoalan kami, tapi persoalan kita semua, ya. Bahwa ketika Indonesia ini banyak Muslim ekstremis, apalagi pemuda, itu yang akan repot kita semua. Nauzubillah, itu yang terjadi adalah anak atau adik kita, Bapak Ibu. Nauzubillah. Itu Bapak Ibu misalnya sudah punya anak dari kecil, diajari sedemikian rupa, tiba-tiba tengah jalan terekrut sedemikian rupa, semua cita-citanya hilang. Semua cita-citanya hilang. Ya, Bapak Ibu nyari uang untuk mendidik dia, kemudian dia malah ingin jadi pengantin. Pengantinnya iya kalau pengantinnya di atas pelaminan. Ini pengantinnya mati, bom bunuh diri. Nauzubillah. Artinya kita membahas apa yang kita bahas hari ini itu adalah kepedulian kita dengan diri kita, dengan lingkungan terdekat kita, dan lingkungan yang luas di antara kita. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, sebagian sudah saya jawab, Mas Suratno, ya. Secara tertulis, begitu. Ada yang bertanya tentang kafir semacam itu, karena memang ada unsur takfir semacam itu ya. Tempo hari ada satu keputusan alim ulama di Nahdlatul Ulama untuk tidak menyebut non-muslim di Indonesia dengan sebutan kafir. Itu apakah itu bertolak belakang dengan Al-Quran? Tidak, ya, tidak. Tetap di Al-Quran memang ada qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kenapa kemudian NU dalam hal ini tidak menggunakan istilah kafir untuk menyebut non-muslim? Karena istilah kafir itu sifatnya umum. Tidak hanya untuk non-muslim, tapi juga muslim pun mungkin kafir. Kenapa? Karena kafir itu arti utamanya adalah tertutup, ya. Orang yang tidak bersyukur itu pun kafir disebutnya, ya. Kufur nikmat. Ya kan? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kita tidak bersyukur itu kafir, ya kan? Nah, artinya kafir itu tidak hanya untuk non-muslim, muslim pun mungkin kafir. Tapi saya mengatakan gitu, jangan kemudian dikatakan, oh berarti kalau orang ekstremis mengkafirkan non-muslim boleh dong. Jangan juga, ya. Intinya jangan menggunakan istilah kafir untuk ke non-muslim aja tidak boleh, apalagi kepada sama muslim. Itu. Karena tadi ini ada urusannya, ada urusan transendental dengan Tuhan, ada unsur sosial, unsur transendental kita tidak ada yang tahu. Nobody knows. Sebenarnya keimanan saya seperti apa, keimanan Mas Suratno seperti apa. Artinya kita tidak bisa mengklaim, menjudge seseorang bahwa dia itu tertutup dari kebenaran. Arti aslinya kafir kan itu, tertutup dari kebenaran. Kita tidak tahu, ya. Nah, ukurannya apa? Ini tadi ada yang menanyakan soal batas-batas. Intinya memang kita harus tahu dan mengajari anak didik kita, keluarga kita tentang hakikat Islam. Islam yang pada dasarnya itu apa? Amanu wa amilus sholihat, beriman kepada Tuhan dan melakukan kebaikan. Itu. Nah, itu juga bisa jadi tadi saya mau menjawab soal batasan toleransi dan semuanya. Itu kalau kita mengetahui bahwa hakikat dari Islam adalah beriman dan melakukan kebaikan, itu yang paling inti sekali adalah melakukan kebaikan. Ya. Inawistu liutama makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak mulia. Jadi yang paling dasar sekali dari Islam adalah akhlak mulia. Dan dengan akhlak mulia ini Islam bisa berjumpa dengan agama apapun. Semua agama mengajarkan kepada akhlak yang mulia. Yang berbeda adalah detail-detailnya. Kalau kita ngomongin tentang detail-detail, ya semua kita berbeda dong, ya kan? Cara kita semua muslim nih, satu forum ini ada yang non muslim nggak, Mas Suratno? Kayaknya mungkin 1-2 tapi bukan peserta, hanya lihat aja. Oke, iya.
tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Di titik itu kita ketemu sama-sama mengajarkan kebaikan. Disitulah makanya sejauh orang lain itu pada dasarnya melakukan kebaikan, tidak mengganggu, itu adalah rekan kita. Kalaupun tidak seagama, minimal dia sama-sama saudara, sama-sama manusia. Ya, kalau di saya kebetulan saya basicnya NU kayak Mas Suratno, saya juga pengurus NU di Jakarta. Itu kita ada ukhuwah Islamiyah, ya. Ada kepersaudaraan sama Islam. Kita berbeda-beda nih, mungkin ada Bapak Ibu yang Persis di Garut ya kan, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Ada perbedaan tentu saja di antara kita, tapi pada dasarnya kita apa? Ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara dalam keislaman. Kalau kemudian ketika kita berinteraksi dengan non-Muslim di Indonesia, kita melihat oke, itu ada yang Kristen, ada yang Hindu dan semua. Kita menggunakan satu istilah yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan satu bangsa, macam itu. Kita berbeda agama, tapi intinya kita satu bangsa. Kita satu tanah air, satu tempat di mana kita sujud, kita lahir, kita mencari rezeki, kita membesarkan anak, kita menghidupi keluarga kita. Seyogyanya kita sama-sama mencintai tanah air kita dan kita mencintai saudara-saudara kita sesama penghuni tanah air ini. Karena kalau kita tidak damai dengan mereka, kita tidak akan damai. Ya. Kita tidak berinteraksi baik dengan non-Muslim, ya pada kita hidup bersama, kita tidak akan damai. Demi kedamaian kita. Ya. Nah, kemudian kalau kita terakhir, kalau kita berinteraksi dengan non orang Indonesia, ya kita pakai istilah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Kemudian yang terakhir, kalau kemudian terkait dengan apa yang saya ungkapkan tadi, kita tidak ketemu dengan binatang, ada tumbuhan. Mereka semua adalah makhluk Tuhan. Ukhuwah makhlukiyah. Sama-sama makhluk Tuhan, kita harus saling mengasihi. Semacam itu. Terima kasih Mas Suratno. Terima kasih Sajen. Terima kasih semuanya. 1-2 menit dari saya merespon beberapa pertanyaan. Memang banyak langkah, tapi kira-kira kalau kita mau mengidentifikasi anak-anak kita mulai terpapar atau enggak, itu secara umum misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Melihat respon mereka Bapak Ibu. Kalau misalnya kalau ada terorisme, ada pengeboman dan sebagainya, anak kita komen Allah itu pengalian isu. Itu konspirasi. Hati-hati, itu siapa tahu anak kita sudah ada benih-benih gitu. Harus didampingi, harus dijelaskan dan sebagainya. Yang kedua, responnya kalau ada terorisme atau pengeboman itu diffusion. Nah, itu mainan intel. Oh, itu pelakunya orang gila. Padahal misalnya sudah investigasi polisi, oh pelakunya si ini gitu kan. Misalnya kayak di kemarin bom Makassar, pelakunya kan sudah jelas Lukman gitu kan. Sama istrinya gitu kan, Safitri. Terus dibilang itu orang gila Lukman sama Safitri. Pokoknya nggak percaya info itu. Nah itu siapa tahu gitu kan. Kemudian yang ketiga biasanya comparison. Kalau mulai benih-benih itu gitu. Allah itu Wiranto ditusuk gitu kan. Dulu kan dia juga misalnya kejahatan HAM misalnya. Atau ini orang dibom orang Kristen di Palestina tiap hari. Non Muslim juga dibomin. Itu hati-hati Bapak itu. Itu bisa jadi indikasi awal ya. Indikasi awal. Kemudian juga konsekuen. Wah ini pengeboman sebagai balas dendam, gitu kan? Ini balas dendam yang di Palestina nih, gitu kan? Buat balas dendam yang di Uighur nih, buat balas dendam yang di mana? Yang di Myanmar misalnya. Ya. Itu. Kemudian kalau ada anak kita merespon terorisme pengeboman, para pengebom itu sebenarnya korban juga. Ya mereka mungkin korban, tapi banyak pengebom yang memang sadar dan ingin ngebom. Jadi perlu didampingi, itu indikator awal ya. Kemudian juga eufemisme, terorisme itu jihad. Masih syahid, jasadnya wangi gitu kan. Padahal mungkin wangi karena minyak wangi gitu kan. Karena mereka kan ada rujukan-rujukan kalau
mati syahid jasadnya wangi, di eufemisme seperti itu gitu kan. Nah yang terakhir dehumanisasi, aduh mereka memang layak dibom, orang kafir itu halal darahnya. Nah kalau ada anak-anak kita merespon pengeboman, merespon terorisme seperti ini, Bapak Ibu kalau tahu ya didampingi, dijelaskan dan sebagainya. Itu langkah awal ya. Saya kira begitu, ini sudah biar kita di sebelum waktu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga sesi 1 kita bermanfaat. Dari saya dan Ustadz Den, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.